Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jammalal wujud biijadi hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa safatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haq rahmatan lil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tauhidan wa imanan, wa takunu li syahidiha fil akhirati amanan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh yad'u ila tauhid sirra wa ilana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa rasuli as-sanidil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun wal mu'minun, faya ummati sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mengawali jumpa dan suah kita pada kesempatan siang hari ini yang sangat berbahagia, mari sejenak terlebih dahulu kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan berbagai rahmat karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, hingga alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga langkah kita dari rumah, semoga ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan semua mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan salawat dan salam kepada seorang manusia pilihan, hamba Allah yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang sangat luhur, seorang nabi pembawa risalah, penyampai amanah, seorang rasul yang mengantarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, reformis dunia dan akhirat, negarawan yang tiada tanding dan tiada banding. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, khusus kepada kita umat yang senantiasa istiqamah, konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya al-faqir wa da'if bin ilm yang pada kesempatan siang ini bertindak selaku khatib berwasiat, mari dan selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini saya sampaikan baik untuk diri saya pribadi maupun untuk para jamaah sekalian. Hendaklah bertakwa selalu kita kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun adanya. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Belakangan ramai diperbincangkan bagaimana dunia ini seakan-akan diguncang oleh berbagai prahara. Dunia seakan-akan diguncang oleh berbagai malapetaka, bencana dan musibah. Baik itu dimulai dengan angin puting beliung, banjir bandang, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Dunia seakan-akan porak-poranda oleh hancurnya kebinasaan, hancurnya dunia ini karena satu kebinasaan yang diasbabkan tentu saja daripada bencana musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak demikian. Sains dan teknologi berkata bahwa hal ini biasa terjadi. Ini adalah sebuah fenomena alam yang biasa terjadi. Bahkan setiap tahun ini terjadi di atas muka bumi ini. Sah-sah saja saudara. Sah-sah saja pendapat seperti itu dikemukakan dan dikumandangkan. Boleh saudara. Tapi ingat, sebagai seorang yang beriman, kita harus memandang hal ini dari kacamata iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas-jelas berfirman kepada kita, tepatnya pada surat Al-An'am. Allah firmankan bahwa Allah lah yang berkuasa menimpakan azab kepada kalian min fauqihim, baik itu dari atas ataupun min tahti arzulihim, baik dari atas kaki kalian ataupun dari bawah kaki kalian. Saudara, bahwasanya bencana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan tanpa asbab, saudara. Namun lepas dari itu semuanya disebabkan oleh asbab ataupun tanpa asbab, kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, bencana ini turun karena kelantaran si fulan bin fulan. Oh, ini bencana datang karena ulah dan tingkah pola mereka. Tidak perlu lagi menyalahkan satu sama lain. Tarik diri kepada diri kita masing-masing. Yuk, muhasabah kita pada Jumat siang hari ini, semoga ini menjadi muhasabah terbaik bagi kita. Sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kerusakan yang terjadi atas muka bumi ini Allah tegaskan terjadi karena ulah tangan manusia, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini pertanda bahwa perbuatan manusia yang mendulang dosa terlalu banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia itu sendiri yang berbuat dosa kepada Allah. Pada akhirnya manusia sendiri takut akan sebuah yang namanya kematian. Lihat saja saudara, setiap bencana musibah yang turun memakan korban, memakan jiwa yang tidak sedikit. Bahkan terakhir wabah yang melanda dunia pun memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Oleh karena itu banyak manusia berlari daripada kematian, padahal esensi dan substansi dari ini semua adalah pada kematian itu sendiri. Bukan pada kematian yang akan datang menjelang kita, bukan kematian yang akan menjemput kita, tapi permasalahannya adalah kehidupan ba'da, setelah kematian itu sendiri. Bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan besar bagi kita. Kalau soal kematian, Allah subhanahu wa ta'ala telah perjelas di dalam Al-Quran di surat Al-Jum'ah pada ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu, kata Allah, kamu lari daripada kematian dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya preventif menghindari kematian. Tetap kematian itu akan datang kepada kamu. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang memiliki nyawa, Allah pastikan itu akan menemui kematian. Eksekusi Allah sudah ada kepada kita sejak kita lahir ke alam dunia. Kita sudah dieksekusi mati oleh Allah ketika kita mulai lahir ke alam dunia. Tinggal penentuan waktu, apakah pada usia 40 tahun, apakah dalam usia 50 tahun, apakah dalam usia 60 tahun, dan seterusnya. Ini pertanda bahwa kematian ada hal yang pasti. Pertanyaan besarnya adalah hidup setelah kematian, apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tabrani, Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, arba'un tajri ujurahum ba'dal maut. Ada 4 golongan manusia, kata Rasul. 4 golongan manusia ini ketika hidup di alam dunia, pahala kebaikannya akan terus mengalir meskipun orang ini sudah meninggal dunia. Pahala kebaikan yang dia bawa sampai ke hadapan Allah akan terus mengalir meskipun orang ini sudah wafat di alam dunia. Apa saja kriterianya? Itu yang pertama, kata baginda Rasul, mamata murabitan fi sabilillah. Yang pertama, orang yang pahala kebaikannya akan terus mengalir sampai ke hadapan Allah, sampai hari kiamat, sampai yaumil mizan. Yang pertama, kata Allah, adalah orang yang saat meninggalnya itu dalam keadaan tengah giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Orang yang pada saat dia wafatnya tengah sangat bersemangat-semangatnya jihad di jalan Allah. Ini makom para syuhada, ini makom para syahid, orang-orang yang mati di medan tempur untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Ini yang pertama, bahwa jihad, syahid itu tidak hanya diartikan secara sederhana mati dalam medan pertempuran untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau tidak bisa bertempur dalam medan laga untuk menegakkan kalimat Allah, jihad dengan cara lain, jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan fikiran. Kembangkan ide-ide dan konsep-konsep yang baik untuk pengembangan Islam dan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua, kategori orang yang kedua, yang kata baginda Rasul, yang pahalanya nanti akan tetap mengalir sampai hadapan Allah meskipun orang itu telah wafat, adalah allamal ilman
ajra lahu ilmuhu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang berilmunya yang ilmunya diamalkan, diajarkan kepada orang lain hingga orang lain pun mengamalkan. Ini maqam daripada para ulama, ini maqam daripada para habaib, ini maqam daripada masyayikh, ini maqam daripada para kiai, ini maqamnya daripada para ustadz yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Pahala kebaikannya akan tetap mengalir sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala orang itu telah wafat di alam dunia. Maqam para ulama ini yang tengah ramai kita bicarakan, saudara. Pada zaman yang katanya serba modern seperti sekarang ini, tidak sedikit manusia yang sudah berani menistakan ulama, melecehkan ulama, bahkan meremehkan ulama, saudara. Padahal baginda Rasulullah SAW dalam hadis beliau dengan jelas dan hampir kita hafal hadis itu, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi-nabi, saudara. Di mana ulama adalah pewaris para nabi, ulama adalah surajul ummat. Ulama adalah pelita, lampu-lampu penerang bagi umat Rasulullah SAW. Kalau ada manusia sudah mulai berani menistakan ulama, kalau ada manusia sudah mulai berani merecehkan ulama, kalau ada manusia sudah mulai berani menistakan ulama, ingat saudara, Allah akan matikan dia dalam keadaan hina, saudara. Makamnya para ulama adalah makam tertinggi, saudara. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW tempatkan para ulama sebagai pewaris para nabi-nabi di atas para syuhada wa salihin. Namun sayang, saudara, zaman semakin berkembang, semakin canggih, kehidupan semakin modern, tapi kepada para ulama ta'zim wa takhrim, hampir ikhtiram mereka kepada para ulama berkurang, saudara. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang ketiga yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, wafat di alam dunia, adalah man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha ma wujidat. Orang yang gemar, orang yang cinta kepada sedekah, orang yang sangat mencintai dan menyukai sedekah, mereka yang senantiasa berderma, mengeluarkan sebagian zakat, mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, ini yang pahala kebaikannya akan tetap mengalir meskipun dia sudah meninggalkan alam dunia, saudara. Sedekah merupakan adalah tanda syukur hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, saudara, untuk hal yang satu ini, bab yang satu ini, sedekah, saudara, sebagai tanda syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah tidak akan pernah diam, tidak akan pernah mau melihat ada hamba-hamba Allah yang sampai bersyukur kepada Allah. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf di ayat ke-16 ataupun 17. Di sana tekad bulat iblis sudah sangat bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala iblis laknatullah telah dikeluarkan Allah dari dalam syurga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, iblis berjanji akan menggoda dan senantiasa menghantui anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ketika Allah kemenangkan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur kepadaku aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Iblis pun mengeluarkan tekad bulatnya. Apa kata iblis laknatullah, saudara? Ya Rabb, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shima'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, aku sudah bertekad bulat kepada Engkau, ya Rabb. Ketika manusia-manusia di atas bumi ini, orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada nabi-nabimu akan bersyukur kepadamu, aku akan datang kepada mereka. Aku akan datang kepada mereka dari depan, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka. Aku akan ganggu mereka, aku akan buat mereka agar mereka tidak akan pernah bersyukur kepadamu, ya Allah. Iblis laknatullah telah membulatkan tekadnya, dan ini terjadi. Tidak sedikit manusia yang tergoda oleh iblis laknatullah. Ketika diajak, ada ajakan, ada seruan untuk melakukan sedekah, berapa banyak manusia berpikir 13 kali, saudara. Iblis mendatangi mereka dari depan, dibolak-balik hati kita oleh iblis agar kita jangan bersyukur kepada Allah. Lalu iblis laknatullah kondisikan daripada orang itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, kamu jangan bersedekah, hasil jerih payahmu ini lama 1 bulan kamu keluarkan. Kalau kamu keluarkan sekarang untuk bersedekah, maka kamu akan rugi besar.
Untuk apa kamu keluarkan sedekah? Toh masih banyak keperluan-keperluan kamu. Padahal saat itu saudara, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah. Sedekah pada saat ada seruan, ada ajakan untuk kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah. Saat itu kata Rasul, saat kita keluarkan sedekah kita ambil dari saku kita ambil harta kita dari kantong kita. Saat kita keluarkan, Allah yang langsung menerima sedekah kita. Allah yang terima langsung sedekah kita. Qabla an tadkhulu fi yadi sa'il, sebelum sedekah itu jatuh ke tangan si penerima sedekah. Dan Allah katakan pada salah satu kitab Mawaizatul Usburiyah, di sana diriwayatkan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku ini adalah hambamu yang gemar ibadah, gemar berpuasa. Mana dari antara ibadahku ya Allah yang sangat engkau sukai? Apakah salatku ya Allah? Bukan wahai Musa. Kalau begitu puasaku ya Allah? Juga bukan ya Musa. Kenapa salatku bukan ibadah yang kau sukai ya Allah? Karena ibadah salatmu hanya untuk dirimu sendiri wahai Musa. Salatmu untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Sementara puasamu hanya untuk mengendalikan hawa nafsumu agar kamu tidak terjerumus kepada hawa nafsu yang ada. Lalu ibadahku yang mana ya Rabb yang sangat engkau sukai? Sedekahmu ya Musa. Ketika engkau bersedekah, ada anjuran, ada seruan untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian rezekimu di jalan Allah. Saat itu aku hadir di tengah-tengah, di sisi orang yang memohon dan meminta sedekah, di sisi orang yang mengajak berseru untuk mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyirul muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pantas saja bab sedekah ini Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit berfirmankan kepada kita, baik dalam surah 2 surat Al-Baqarah maupun pada surat As-Saba di ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kalau kamu, kata Allah, keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu, Allah akan mengganti seluruh yang kamu keluarkan, karena sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga tadi, man tasaddaqa bi shadaqatin, orang yang gemar dengan sedekah. Ini ketika dia melakukan sedekah tanpa pandang bulu, dimanapun dia tempatnya berada, dia bersedekah. Saat itu Allah ganti sedekahnya dan amal kebaikannya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggalkan alam dunia. Namun saudara, kadang-kadang bicara bab sedekah ini, kita kadang-kadang berbicara hal duniawiyah. Kenapa demikian? Satu analogi saya berikan saudara. Ketika seorang pimpinan, ketika seorang bos kita akan berulang tahun, kadang-kadang sebagai bawahan kita malu untuk memberikan hadiah dengan nilai yang sangat rendah. Kadang-kadang kita malu untuk memberikan pimpinan kita dengan nilai yang sangat murah. Kenapa? Khawatir kita tidak akan mendapat perhatian dari bos kita, khawatir kita tidak akan mendapat pandangan daripada pimpinan kita, hingga kita malu untuk mengeluarkan hadiah dengan nilai yang sangat murah, senilai 100.000 ataupun 200.000 rupiah. Kita sangat malu saudara. Berbeda ketika ada anjuran untuk dan seruan untuk bersedekah. Kadang-kadang manusia tidak lagi malu untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, sebagian rizkinya di jalan Allah. Padahal rizki itu Allah yang berikan. Tidak segan-segan mengeluarkan dengan nilai yang sangat rendah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk pimpinan kita malu mengeluarkan dengan nilai rendah, kenapa untuk Allah harus malu dengan mengeluarkan nilai yang rendah? Untuk bos kita kadang malu mengeluarkan harta kita untuk menyenangkan hati pimpinan dan bos kita. Tapi untuk Allah kadang-kadang kita kesampingkan rasa malu untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sangat tinggi. Oleh karenanya saudara, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, 3 poin. Yang pertama, ketika orang sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat Ilahi Rabbi. Yang kedua, seorang ulama, sepanjang para ulama masih mau mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, insya Allah dunia dan agama akan tetap berdiri di atas muka bumi ini. Sepanjang para ulama masih mau mengkontribusikan seluruh ilmu-ilmunya, mentransformasi ilmu-ilmunya kepada umat, insya Allah
dunia ini akan tetap berdiri dan agama akan tetap berdiri. Satu ilustrasi tambahan saudara, seorang profesor dari negara Jepang, ketika negara Jepang sudah habis dibombardir pada Perang Dunia Kedua, habis seluruh rakyatnya, seorang pejabat, pendiri Jepang, pendiri negara Jepang berkata kepada para pejabat-pejabatnya, bukan berapa banyak orang yang tewas yang ditanyakan saudara, bukan berapa banyak prajurit yang gugur ketika hasil daripada Perang Dunia Kedua, bukan berapa banyak jumlah yang harus didata secara statistik yang mati karena Perang Dunia Kedua. Yang dipertanyakan paling awal oleh pendiri Jepang ini adalah berapa banyak orang berilmu yang masih hidup, berapa banyak guru yang masih hidup. Ini pertanda bahwasanya ilmu sangat amat diperlukan. Dengan ilmu, generasi-generasi selanjutnya akan menjadi generasi berprestasi dan berpotensi. Dengan ilmu, umat lebih memiliki akhlak dan memiliki budi pekerti yang baik. Dengan ilmu, negara akan terbangun. Dengan ilmu, insya Allah masyarakat akan lebih menata kemasyarakatan yang lebih baik. Oleh karenanya, baginda Rasul sabdakan, apabila kita ingin bahagia di dalam dunia, hendaknya kita harus menuntut ilmu. Kalaupun kita ingin bahagia di akhirat nanti, pun dengan ilmu. Waman aradayu bainahuma. Kalaupun kita mau bahagia dunia dan akhirat, harus ada ilmu, saudara. Oleh karenanya, ulama, sekali lagi, ulama baik yang ada di negara kita ataupun di negara lain, ulama adalah tempat kita berikhtiram, ulama adalah tempat kita bertakzim. Mereka lah pewaris para nabi wal anbiya wal mursalin. Ulama yang harus kita hargai dan kita hormati. Yang ketiga, saudara, orang yang gemar sedekah, insyaallah pahalanya akan mengalir, pahala kebaikannya akan tetap mengalir sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seruan, ajakan untuk bersedekah, mari jangan sungkan dan segan. Ingat, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah kategorikan kita dengan teguran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu yang mengaku sudah beriman kepada Allah, belum sempurna iman kalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kamu nafkahkan sebahagian rezeki kamu yang sangat kamu sayangi. Oleh karena itu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ayu sedekah azamu ajran. Ya Rasul, sebetulnya sedekah yang paling baik, yang paling afdal itu bagaimana ya Rasul? Rasulullah sabdakan, anta saddaq wa anta sahihun wa anta syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling baik, yang paling bagus adalah sedekah pada saat kamu berbadan sehat wal afiat, ada harta untuk bisa kamu sedekahkan. Pada saat itu ketika ada seruan, ajakan untuk bersedekah, saat itulah saat momen terbaik untuk kamu bersedekah. Saat itulah di saat kamu menyayangi harta kamu, di saat kamu takut miskin, di saat kamu berhayal ingin menjadi orang yang terkaya di alam dunia, saat kamu punya harta yang sedikit ataupun banyak, saat itu ketika ada seruan ajakan untuk bersedekah, kamu perlihatkan itu, insya Allah itu adalah sedekah yang terbaik. Siti Asmah binti Abu Bakar, adik daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika pulang dari satu perpergian, masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan perut yang sangat lapar, saudara. Saat dia masuk di meja makan, Siti Asmah binti Abu Bakar melihat ada tiga butir kurma yang tersisa. Perut yang sangat lapar sudah ingin menyantap tiga butir kurma itu. Saat Siti Asmah binti Abu Bakar akan menyantap satu buah kurma, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dari luar. Dengan ucapan assalamualaikum, Siti Asmah membuka pintunya. Saat dia buka, seorang pengemis meminta sedekah kepada Siti Asmah binti Abu Bakar. Apa saat itu Siti Asmah binti Abu Bakar berpikir, kurma hanya 3 butir. Kalau saya berikan kepada pengemis ini 1, maka sisa 2. Tidak mungkin saya bisa mengenyangkan perut saya hanya dengan 2 butir kurma. Kalau saya berikan 2, maka tinggal 1. Tidak mungkin lagi saya bisa mengenyangkan perut saya yang lapar. Saat itu baginda Rasulullah SAW hadir menghampiri Siti Asmah binti Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ya Siti Asmah binti Abu Bakar, la tuhsi fayuhsiyakallahu alaik. Ya Siti Asmah binti Abu Bakar, kalau kamu mau bersedekah, jangan pernah kamu hitung-hitung, jangan pernah kamu fikir-fikir. Karena kalau kamu fikir-fikir, kamu hitung-hitung, kalau kamu bersedekah, nanti pahala yang Allah akan berikan pun Allah akan pikir-pikir, Allah akan hitung-hitung untuk diberikan kepada kamu. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir sebagai bekal kita, mudah-mudahan ini menjadi mudzakarah kita pada kesempatan siang hari ini. Ar-rajulun taraka waladun salihan yad'u lahu
adalah mereka orang tua yang meninggalkan anak-anaknya yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya saat orang tuanya telah meninggal dunia. Oleh karena itu saudara, siang hari yang berbahagia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kiranya ampuni segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul gemar kepada majlis-majlis ilmu. Agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul gemar akan bersedekah. Dan agar Allah menitipkan kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada nabinya, dan manfaat untuk semua manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang tengah melanda di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat wal afiat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kesehatan kepada kita untuk ibadah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita fid dunya ilal akhirah. Inna ahsanal kalam wa afiyadan nizam kalamallahil mannan dzil dalali wal ikram. Wa kullu subhanallahi ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasuli as-sanidil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa jazar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin badaha fi binafsih wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wal ins. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil arba'atul khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati azwaji Rasulillahi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, tidak ada satu hajat terkabul kecuali dengan ridha-Mu ya Allah. Kami munajat siang ini kepadamu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Angkat segera wabah dari negeri kami ya Allah. Selamatkan kami ya Rabb, agar kami lebih banyak taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang untuk ibadah kepadamu ya Allah. Tambahkan kesehatan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami fid dunya ilal akhirah.
Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kami memandang dunia ini, Ya Allah, berilah kepada kami pandangan-pandangan yang baik menuju jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kedua telinga kami ini mendengar, Ya Allah, perdengarkan selalu ayat-ayat-Mu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kedua kami ini melangkah, Ya Allah, langkahkan, bimbing kami selalu menuju rumah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih izinkan kedua tangan kami ini menggapai, berikan pegangan dan pedoman kepada kami yang baik-baik, Ya Allah, agar pahalanya bisa kami bawa sampai ke hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami, anak keturunan kami, cucu-cucu kami yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya, yang taat kepada Engkau, Ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu, Ya Allah, yang akan manfaat untuk semua umat manusia. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.